Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada video kali ini saya ingin sharing lagi ya mengenai materi analisis kebutuhan perangkat lunak. Kali ini kita akan membahas mengenai business rule ya. Business rule ini adalah salah satu bagian dari analisis kebutuhan perangkat lunak yang ada kaitannya di bagian business requirement. Seperti apa itu? Ya, jadi di sini ada cerita gitu ya. Ini referensinya seperti biasa saya ambil dari Microsoft yang membuat buku mengenai requirement engineering good practice ya. Nah, di sini ada cerita bahwa ada seorang bernama Jackie, dia memiliki permasalahan ya dalam apa dalam pekerjaannya ya mengenai request daripada bahan-bahan untuk alat kimia ya. Nah, di mana nanti akan dibuat suatu aplikasi ya, di mana aplikasi itu ini sudah aplikasi bernama Chemical Tracking System ya. Jadi ini aplikasinya sudah dan akan dikembangkan ya. Nah, dia mengeluhkan pada si tim, di mana tim itu adalah bagian daripada product champion ya. Product champion itu seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelum yang lain gitu ya, bahwa product champion itu adalah user, di mana user itu memiliki pengetahuan dan menjadi apa ya istilahnya penjamin dalam suatu kebutuhan perangkat lunak. Artinya kita tidak harus mendengarkan semua keluhan user sih gitu ya, tapi ada memang kita cari user yang benar-benar memahami seperti apa sih perusahaan itu ya, dalam melakukan rutinitasnya gitu ya. Itu kita sebut sebagai product champion. Nah, di cerita ini si Jackie itu biasanya dalam merequest suatu barang, dia hanya meminta saja barang itu pada petugas, lalu petugas memberikan. Ya, namun sebenarnya kan hal itu dilarang gitu ya. Jadi hal itu dilarang oleh apa? Oleh aturan perusahaan ya. Coba kita lihatin ininya dulu, pointer. Nah, di sini dia bilang adalah semua itu dilarang oleh kebijakan perusahaan berdasarkan OSHA regulation katanya. Nah, ini isinya apa saya nggak tahu, tapi apa yang di request oleh si Jackie terhadap tim itu ternyata dilarang oleh aturan perusahaan. Memang selama ini dia melakukan hal itu baik-baik saja karena tidak terdeteksi gitu ya. Namun dengan akan dan sudah dibuatnya chemical tracking system, maka hal yang dia biasa lakukan itu tidak bisa dilakukan lagi karena memang hal itu melanggar aturan perusahaan ya. Nah, jadi dia harus membiasakan diri gitu ya untuk mengikuti aturan-aturan perusahaan yang diimplementasikan dalam aplikasi chemical tracking system. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, memang kebanyakan kalau dalam bekerja dalam organisasi aturan itu ada gitu ya, tertulis, namun biasanya memang banyak hal yang dilanggar gitu ya, termasuk dalam artian urusan administrasi, birokrasi dan lain-lain. Namun aturan-aturan yang ada di dalam suatu perusahaan itu tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada dan diterapkan oleh pemerintah yang pasti gitu ya. Nah, jadi aplikasi ya, aplikasi yang dibuat itu memang harus mengikuti standar aturan yang berlaku di dalam pemerintah dan di dalam perusahaan itu sendiri gitu ya, ataupun di dalam masyarakat gitu ya. Jadi kayak misalnya untuk cuti, pemerintah sudah memberikan undang-undang dan aturan mengenai cuti ya. Artinya seorang pegawai itu boleh mengambil cuti 1 tahun itu 12 hari kerja. Jadi, nah ini harus di garis bawahi, 12 hari kerja. Artinya Sabtu Minggu itu tidak boleh. Artinya dia bukan terhitung hari cuti gitu ya. Jadi kalau 12 hari kerja itu berarti waktu cutinya itu 2 minggu lebih. Nah, itu maksimal, gitu ya, itu maksimal. Nah, mungkin ada aturan tambahan dari perusahaan bahwa 12 hari kerja selama setahun namun tidak boleh diambil semua misalnya gitu. Ya, ada juga yang wajib diambil
jika ingin mendapatkan kompensasi berupa gaji 1 kali misalnya. Nah, itu kan macam-macam ya. Nah, jangan sampai nanti ada yang melanggar. Melanggar itu artinya di luar ketetapan pemerintah tadi. Yang harusnya 12 minimal, ini ada perusahaan yang menerapkan cuti itu hanya boleh 2 hari kerja misalnya. Nah, itu kan melanggar. Atau jadinya berlebihan 20 hari kerja gitu ya. Ada memang cuti yang panjang gitu ya. Dalam aturan pemerintah itu disebut cuti besar. Nah, cuti besar itu ada aturannya. Misalnya kita sudah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun misalnya. Atau untuk wanita itu berarti ada cuti hamil gitu ya, atau cuti melahirkan. Nah, dan itu hanya bisa diambil oleh wanita gitu ya. Di mana pria ya tidak ada yang namanya cuti hamil atau melahirkan ya untuk undang-undang yang terbaru. Nah, gitu ya. Nah, jadi setiap organisasi dia beroperasi sesuai dengan serangkaian kebijakan, hukum dan standar industri yang berlaku biasanya. Gitu ya. Nah, setiap industri-industri tadi ya, sebagai contoh perbankan, penerbangan, manufaktur, medis dan lain-lain, itu ada aturan pemerintahnya ya, dari gaji ada gitu ya. Terus cuti ada, terus aturan-aturan kepegawaian juga ada. Misalnya ada perusahaan yang menurut pemerintah gitu ya, kalau kita menerapkan 5 hari kerja, maka 1 hari kerja itu maksimal 8 jam. Kalau kita 6 hari kerja, jadi boleh aja kerja sampai Sabtu, tapi perharinya itu hanya 6 jam. Jadi kalau misalnya kita kerja masuk jam 7 ya jam 1 pulang gitu ya. Dia jam kerja ya, jadi jam istirahat itu nggak termasuk harusnya. Jadi kalau misalnya kita kerja jam 8 sampai jam 5, dipotong 1 jam ya, jam 12 sampai jam 1 itu adalah waktu istirahat. Maka pas 8 jamnya 9, 10, 11, 12 istirahat 1, 2, 3, 4. Harusnya jam 4 sih, bukan jam 5 gitu ya. Sampai jam 4. Jadi itu yang harus jadi kalau kita ingin membuat suatu aplikasi buat absensi, maka absensi itu jelas gitu ya. Masuk jam 8, pulang jam 4. Ya, waktu istirahat selama 1 jam mau dipakai buat apa? Bebas saja gitu ya. Dipakai makan, istirahat, beribadah, sholat dan lain-lain itu boleh diterapin. Ada juga yang perusahaan itu menerapkan absen itu 3 kali ya. Absen pagi masuk, absen istirahat, dan absen pulang. Ada juga yang seperti itu. Itu kan tidak melanggar. Nah, yang melanggar itu misalnya ada perusahaan masuk jam 7, pulang jam 5. Artinya kan 10 hari jam kerja ya. Nah, dalam aturan pemerintah tidak ada tuh 10 hari jam kerja. Hanya ada 8 sama 6 pilihannya. Karena kalau orang bekerja itu kan perlu istirahat juga gitu ya. Jadi nggak seperti itu dalam bekerja. Nah, kalau udah melebihi 8 jam kerja atau melebihi batas jam kerja yang sudah disediakan itu hitungannya lembur. Walaupun memang di dunia ini gitu ya nggak ada perusahaan yang ada sih gitu ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menerapkan aturan yang ada itu. Tapi kebanyakan enggak gitu. Ya sekarang kalau bekerja kan tinggal pilih mau kerja di perusahaan yang macam bagaimana gitu ya. Cuman itu itulah yang namanya kebijakan atau aturan perusahaan. Tapi dia harusnya tidak berbeda ya dengan aturan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Ya kalau ada perbedaan itu kan bahaya ya, jadi tidak sehat ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu pasti mematuhi itu gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang biasanya melebihi jam kerja itu biasanya perusahaan-perusahaan kecil ya yang baru merintis ya, atau yang punya perusahaannya pengen cepat-cepat kaya. Ya biasanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, jadi ada aturan pemerintah, kemudian ada lagi aturan lokal yang diterapkan di dalam internal perusahaan. Namun aturan itu ya logis biasanya gitu ya. Jadi dia tidak bercabang ya, sebaiknya tidak bercabang. Nah, ada juga aturan bisnis yang memang keluar dari konteks dari perangkat lunak ada gitu ya. Biasanya memang itu ada kaitannya dengan administrasi gitu ya. Kadang sebenarnya kalau misalnya kaitan dengan administrasi dan pelayanan itu harus harus sesuai dengan estimasi pelayanan ya. Misalnya kalau kita ngomongin pelayanan pemerintah,
Untuk bikin SIM itu maksimal 5 hari misalnya, ya kalau kalau lebih dari 5 hari gimana gitu ya. Nah itu harus jelas juga gitu ya. Atau kalau lebih dari 5 hari dikabarin atau gimana gitu ya, kalau lebih dari 5 hari. Ya padahal secara aturan, secara bisnis itu 5 hari misalnya, kalau lebih gimana, nah itu juga harusnya ada gitu ya. Nah tapi misalnya kalau aplikasinya hanya di-setting, hanya 5 hari itu, maka harus, beres itu SIM, harus udah progres dan lain-lain, maka biasanya, ada kebijakan lain yang bisa diubah ya untuk mengubah aplikasi itu ketika memang pengerjaannya lebih dari 5 hari. Atau kalau misalnya, kasus yang lebih dari 5 hari itu ternyata banyak ya, karena memang mungkin pada saat itu SIM itu banyak yang bikin, maka mungkin aturannya harus direvisi gitu ya. Cuman ada ya, ada aja gitu ya aturan-aturan dari bisnis yang memang, dia di luar dari konteks saat pembuatan aplikasi. Nah biasanya, aturan bisnis itu dibuat untuk membuat suatu ini apa, untuk membuat suatu budaya bekerja sebenarnya ya. Nah, di mana budaya bekerja itu nantinya akan diadaptasi dengan menggunakan aplikasi. Tujuannya apa? Agar aturan bisnis itu bisa terkontrol dengan baik. Jangan sampai seperti cerita si tim tadi ya dengan Jeki, di mana Jeki biasanya seenaknya request alat kesehatan lalu dikasih, nah kemudian sekarang tidak lagi ya. Mungkin ketika request alat kesehatan harus di ACC dulu oleh atasan gitu ya. Jadi tidak bisa seperti itu lagi. Nah, bisnis rule itu bisa berakibat dan bisa menginfluence gitu ya berbagai macam requirement turunannya. Ya kalau kita lihat ingat pada gambar di requirement engineering ya, di bagian business requirement itu business rule itu bisa kemana-mana posisinya. Bisa mempengaruhi business requirement, bisa mempengaruhi user requirement, functional requirement, bahkan mempengaruhi dari sisi quality atributnya. Ya. Untuk business requirement apa sih yang biasa dipengaruhi? Kebijakan pemerintah biasanya. Gitu ya. Ya tadi yang saya contohkan cuti tadi gitu ya. Jadi cuti itu diatur semuanya oleh pemerintah dan perusahaan wajib mengikuti itu. Kalau perusahaan ingin membuat aturan sendiri masih diperbolehkan asalkan tidak menyalahi aturan itu. Nah, dari sisi user requirement apa? Dari aturan-aturan privacy atau privacy policy-nya. Gitu ya. Jadi setiap user hanya memiliki job desk-nya masing-masing gitu ya. Dari aturan bisnis tadi, misalnya manajer itu kerjaannya apa ya, staff itu kerjaannya apa, lalu marketing itu kerjaannya apa gitu ya. Nah jadi di user requirement dia akan mempengaruhi privacy policy-nya. Kemudian dari functional requirement dia akan mempengaruhi dari company policy gitu ya. Misalnya tadi kayak kasusnya tim tadi, misal ya untuk mengambil sesuatu dari gudang maka harus diizinkan dulu oleh manajer gudang misalnya. Jadi kita tidak boleh ngambil sesuatu ke staf gudang, kan biasanya kalau staf itu kan nurut-nurut aja gitu ya karena takut gitu ya. Tapi padahal yang minta sesuatu itu bukan atasannya dia, harusnya nggak takut gitu ya, harusnya nggak takut. Ya harusnya tetap izin atasan dulu gitu ya. Nah berarti dari functional requirement itu bisa seperti itu tadi gitu ya. Kalau mau ngambil sesuatu di gudang harus izin atasan dulu gitu ya. Nah, terus dari quality atributnya ya itu biasanya regulasi-regulasi seperti standar-standarisasi seperti profesionalitas, pemerintah dan lain-lain ya. Itu nanti akan mempengaruhi. Misalnya kalau misalnya akan mengambil barang di gudang, itu syaratnya pertama adalah barangnya tidak berbahaya misalnya. Atau yang kedua bahannya itu tidak habis pakai, artinya nanti bisa dikembalikan lagi gitu ya. Karena kan statusnya meminjam ya. Kalau meminjam itu kan berarti balikin utuh gitu ya. Kalau yang habis pakai itu nggak minjem namanya itu minta. Nah dan lain-lain gitu ya. Jadi bisnis rule itu dia bisa mempengaruhi sekian banyak daripada requirement
yang ada ya, dari business requirement, user requirement, functional requirement sampai ke quality attribute. Nah, kalau contoh yang di slide ini adalah contoh untuk chemical application ya, chemical tracking system. Cuman yang saya presentasikan tadi untuk ilustrasi contoh aplikasi yang lain. Nah, biasanya orang-orang itu bingung gitu ya membedakan antara bisnis proses dengan bisnis requirement. Sebenarnya nggak terlalu susah sih membedakan ya. Kalau bisnis requirement itu biasanya state ya, state di mana dia merupakan tujuan ya, tujuan high level ya, tujuan organisasi ya secara high level, di mana nanti tujuan itu bisa dicapai menggunakan suatu perangkat lunak ya. Jadi software as a business solution, yaitu adalah business requirement namanya. Jadi perangkat lunak itu nanti akan dibuat untuk mendukung kebutuhan bisnis. Kalau bisnis proses itu berarti kita ngomongin aktivitasnya. Ya. Aktivitas dalam bisnis itu apa aja? Karena kalau kita ngomongin aktivitas dalam bisnis itu tidak hanya terkait aktivitas internal saja, tapi aktivitas eksternal juga gitu ya. Dan tidak hanya terkait untuk kayak kalau jualan tuh untuk jualan menghasilkan keuntungan saja, enggak ya, tapi prosesnya juga itu harus di manage dengan baik, yaitu adalah bisnis proses. Ya, misalnya masalah absensi ya. Absensi dibuat pakai fingerprint misalnya. Absensi pagi, absensi istirahat, dan absensi sore. Itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mendisiplinkan karyawan misalnya. Karena selama ini karyawan tidak disiplin dalam mengabsen gitu ya, atau dalam administrasi absen atau dalam kehadiran, sehingga tidak ada pencatatannya juga, sehingga sulit untuk mengevaluasi kinerja dari staf atau karyawan. Nah, gitu ya. Nah, makanya nanti bisnis proses ini sebenarnya kalau misalnya absensi tadi diterapin ya, meminjam sesuatu dari gudang di manage gitu ya dengan aplikasi. Maka perusahaan itu akan menjadi sehat gitu ya, akan menjadi sehat. Dan kesehatan perusahaan itu secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi keuntungan dari perusahaan tersebut gitu ya. Jadi seperti itu ya bisnis proses. Oke, jadi itulah bedanya ya bisnis requirement dan bisnis proses ya, dan proses bisnis ya. Biasanya bahasa orang Indonesia nyebutnya proses bisnis. Kalau bikin aplikasi suka proses bisnisnya seperti apa, itu berarti langkah-langkah ya. Misalnya kita ingin membuat aplikasi peminjaman buku, maka proses bisnis peminjaman buku itu apa. Nah, bisnis requirement itu nanti tujuannya apa? Ya, tujuan daripada aplikasi itu dibuat untuk organisasinya. Ya, dalam sampai untuk mencapai tujuan. Itu biasanya dilihat dari rencana strategis ya. Nah, ada lima bagian taksonomi untuk bisnis rule gitu ya. 5 gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya fakta, ada yang namanya constraint, asumsi ya, ada yang namanya action enabler, ada yang namanya interference, ada yang namanya commutation. Nah, ini semuanya terkait business rule. Nah, yang pertama adalah fakta. Fakta itu ya statement yang sangat simpel ya. Fakta adalah sesuatu kebenaran gitu ya. Kebenaran kalau ini nyangkutnya di business rule, maka kebenaran dari suatu bisnis pada waktu tertentu. Nah, itu kebenaran berarti ya, fakta. Nah, contohnya fakta itu macam-macam. Misalnya minuman atau makanan yang lewat kadaluarsa itu harus didaur ulang karena sudah tidak layak dikonsumsi. Nah, itu fakta. Nah, itu akan termasuk dari business rule. Artinya kalau ditemukan dalam supermarket makanan atau minuman yang kadaluarsa itu tidak boleh dijual. Nah, itu fakta ya. Fakta itu ya as simple as that gitu ya. Sesimpel itu ya mengetahui fakta. Kemudian misalnya barang yang dibeli tidak termasuk ongkos kirim, ya udah fakta gitu ya. Berarti kan ongkos kirimnya dibayar lagi tambahan, ya fakta. Kemudian ada constraint. Constraint itu biasanya ada asumsi-asumsi yang ada kaitannya dari sistem. Nah, constraint ini yang tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau bikin SIM 5 hari ya,
layanannya 5 hari. Kalau lebih dari 5 hari gimana? Nah itu, gitu ya. Nah di sini kita harus bisa untuk menyelesaikan berbagai macam constraint yang ada, gitu ya. Masalah-masalah dan asumsi-asumsi yang ada agar aplikasi yang dibuat itu nanti akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya, jadi seperti itu, gitu ya. Atau misalnya untuk memperpanjang SIM, gitu ya, maka maksimal itu adalah 1 minggu setelah SIM yang lama kadaluarsa. Nah itu adalah constraint. Artinya ada batas waktu, asumsinya adalah 1 minggu dan batasnya adalah 1 minggu. Kenapa? Karena untuk persiapan bisa jadi gitu ya. Atau dalam slide ini dia contohkan bahwa peminjaman itu harus berumur 18 tahun ya, atau di sini dia bilangnya kalau misalnya umur yang meminjam 18 tahun maka dia harus didampingi oleh orang tua. Ya. Di sini kalau di perpustakaan maka peminjaman maksimum 10 item. Ya gitu ya, constraint ya, asumsi atau batasan. Batasan sih ya, constraint itu lebih ke batasan. Nah, jadi kalau ada batasan-batasan itu maka sistem bisa menerima untuk diproses ya. Nah, batasan-batasan ini macam-macam ya. Kalau yang dicontohkan di sini ini adalah aturan dari perusahaan batasan. Ya kayak absen tadi. Jam kerja adalah dari jam 7 sampai jam 4. Nah, itu batasan constraint. Ya, dipengaruhi oleh policy organisasi, government regulation sama industri standar. Ya, industri standar itu maksudnya kalau misalnya kayak perpustakaan gitu ya, mana ada pula saat minjem 1 buku tapi waktu peminjaman 1 bulan, kan nggak gitu ya. Biasanya paling standar untuk perpustakaan itu adalah 3 hari untuk 1 buku. Nah, makin banyak bukunya pengakumulasinya kadang-kadang nggak 3 hari juga. Ada yang kalau nambah bukunya itu hanya nambah 2 hari gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Itu industri standar gitu ya. Kemudian ada action enabler, ini adalah rule yang memiliki trigger ya, bisnis rule yang memiliki trigger. Ini biasanya bentuk rule-nya adalah if then gitu ya. Jika ini maka itu gitu ya. Jadi kalau kondisinya terpenuhi atau true ya, dia akan melakukan sesuatu. Nah, itu ya kira-kira action enabler. Nah, biasanya action enabler ini ada pada proses-proses di dalam suatu pekerjaan gitu ya. Jika ini maka itu gitu ya. Jika ini maka itu, dan kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan kompleks. Ya, jika ini maka itu. Jadi banyak nih action enablernya. Misalnya kalau mau mengaplikasikan beasiswa di dalam pemerintah LPDP misalnya. Nah, itu kan ada syarat-syaratnya gitu ya. Syarat ini. Jika TOEFL 500 atau ya, atau ini atau itu gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Jadi bisa atau di sini maksudnya adalah dia jadi alternatif gitu ya. Atau ada yang by condition juga ada gitu ya. Jika IPK 3,5 maka syaratnya adalah, nah gitu ya. Dan akan berbeda syarat itu jika IPK-nya di bawah 3,5. Nah, itu juga action enabler namanya. Jadi statement dalam aturan perusahaan itu atau di bisnis itu biasanya if ya, if condition kalau true dia ngapain ya, then something happen gitu ya. Nah, kemudian ada inference, itu ada kesimpulan juga gitu ya. Jadi kesimpulan itu berupa fakta yang diturunkan ya menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu artinya dia bukan berasal dari satu fakta, tapi ada fakta-fakta yang mempengaruhi hasil dari inference atau kesimpulan itu. Ya. Nah, contoh kesimpulan itu gini, jika pembayaran tidak diterima dalam waktu 30 hari kalender setelah jatuh tempo, maka akun tersebut menunggak. Nah, ini kan kesimpulan ya, inference dari fakta. Ya. Jika vendor tidak dapat mengirimkan barang pesanan dalam waktu 5 hari setelah penerimaan barang, maka barang tersebut dianggap dipesan ulang. Nah, ini adalah kesimpulan atau fakta, terdiri dari fakta. Faktanya apa? Faktanya tinggal dibalik gitu ya. Faktanya adalah waktu pemesanan adalah 5 hari gitu ya. Waktu pengiriman adalah 5 hari setelah barang dipesan. Nah, itu adalah faktanya. Gitu ya. Jadi ini adalah inference, dan di business rule inference ini biasanya dibuat dengan sangat hati-hati
dan dia tidak boleh multitafsir. Kemudian ada yang namanya computation. Computation itu suatu perhitungan gitu ya, misalnya perhitungan diskon, perhitungan gaji ya. Nah, itu computation itu ya. Misalnya bonus adalah gaji dikali jumlah absensi dan lain-lain, itu adalah computation, itu ada di business rule. Ya, kemudian atomic business rule ya. Atomic business rule itu setelah computation. Ini computation terakhir ya. Jadi terakhir itu adalah computation, yaitu itu tadi ya. Seperti gaji, bonus dan lain-lain itu adalah masalah computation dan itu diatur. Nah, semua yang tadi itu harus dibuat secara atomik ya. Jadi tidak boleh mengandung makna ganda. Nah, contohnya ini ya. Kita meminjam DVD nih ya, di rental. Kita tanya berapa lama nyewa DVD. Kemudian si pustakawannya atau si tukang rentalnya bilang, Anda bisa menyewa DVD atau Blu-ray selama 1 minggu. Dan Anda dapat memperbaruinya hingga 2 kali selama 3 hari masing-masing, tapi hanya jika pelanggan lain tidak menahannya. Kan bingung ini maksudnya apa gitu ya. Nah, biasanya atomic business rule itu kita bikin untuk menghindari macam-macam ini. Jadi kalau ada bisnis yang serupa itu sebaiknya jangan digabung sih gitu ya. Tapi dikomposit aja, dipisah ya, sehingga aturan itu mudah dipahami. Kan kalau ini dikomposit bisa kan, batas peminjaman DVD adalah 1 minggu. Nanti di bawahnya bilang perpanjangan DVD adalah 3 hari ya. Terus di bawahnya maksimal jumlah perpanjangan adalah 2 kali gitu ya. Di bawahnya perpanjangan boleh dilakukan apabila tidak ada pelanggan lain yang ingin meminjam DVD tersebut. Kan bisa dikomposit maksudnya. Jadi nggak usah disebutin satu-satu, nggak usah digabungin, sehingga kalau misalnya dia digabungin ya kita akan kesulitan dalam memahami aturan-aturan ini gitu ya. Nah, jadi bisnis rule itu sebaiknya dibikin tingkatnya atomik ya, daripada kita menggabungkan sehingga orang-orang susah mengerti untuk aturan itu, atau memang sengaja digabungin ya biar bikin bingung gitu ya. Nah, ini biasanya kalau dipisah tuh lebih enak ya, artinya kalau ada dan ada kata atau, maka itu bisa menjadi logika yang tepat. Ya mungkin kalau kita lihat aturan-aturan ada yang dan garis miring atau. Nah, ini maksudnya apa? Kalau dan itu kan artinya kiri dan kanan dikerjain gitu ya. Kalau atau itu artinya boleh salah satu. Kan kalau atomik itu kan enak ya. Dan atau itu memiliki makna yang sesuai dengan logika gitu ya. Tapi kalau digabungin dan atau, ini maksudnya apa? Boleh dikerjakan salah satu, kerjakan dua-duanya atau apa gitu ya. Nah, jadi pelogikaan dalam aturan itu harus clear. Makanya kita harus bikin business rule itu menjadi atomik agar apa, tidak multitafsir ya dalam menerjemahkannya. Karena aplikasi itu ketika udah jadi penggunaannya ya nggak boleh multitafsir gitu ya. Harus satu tafsirannya ya. Makanya dari business rule yang atomik tadi. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, atomic business rule untuk minjem DVD tadi gitu ya. Nah, tinggal ini aja deskripsiin satu-satu tadi kan. Ini sudah saya contohin tadi ya. Video itu bisa 1 minggu minjemnya, kalau mau diperpanjang bisa 2 kali, terus selama pemanjangan itu hanya bisa 3 hari, terus kalau mau memperpanjang itu dengan syarat tidak ada orang yang ingin meminjam lagi, kan gitu aja udah. Nggak usah digabungin jadi satu. Nah, bisnis rule itu sangat penting, makanya biasanya kita harus lakukan dokumentasi ya untuk bisnis rule. Ya kalau nggak didokumentasiin mabok pasti gitu ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar juga pasti akan memiliki dokumentasi mengenai bisnis rule mereka, entah itu bisnis requirement atau bisnis proses mereka pasti punya. Nah, itu harus didokumentasikan dan kita bisa pinjam, bisa pelajari, di mana nanti ini sangat penting ya untuk membuat aplikasi. Jadi kalau bikin aplikasi itu karena target utamanya adalah untuk bisnis gitu ya. Nah, ini aturannya macam-macam gitu ya, aturan-aturan terkait yang lain, tidak hanya tentang
tentang absen dan lain-lain, tapi tentang keselamatan, keamanan, aturan kerja yang ada resikonya gitu ya. Nah, ini bisa tuh untuk didokumentasikan dengan baik. Nah, ini contoh ya, business rule. Nah, kita bisa, ini ID-nya, ini business rule yang kita catat ya. Nanti business rule ini akan menjadi pedoman untuk business requirement dan requirement yang lain. Nah, kita bisa contohkan ini type of rule-nya apa gitu ya. Dynamic atau static, sumbernya dari mana. Ini marketing policy, berarti ada dokumennya. Ini ada standar, ada standar nih, maksudnya standard of acceptable design ini ya. Terus corporate pricing policy gitu ya. Jadi ada sumber-sumbernya. Nah, ini seperti ini gitu ya. Jadi rule-nya adalah discount calculate based on. Nah, kita tahu bahwa diskon itu dihitung menggunakan ini dari mana gitu ya. Tipenya computation kan. Kayak ngitung diskon, ngitung gaji tadi ya contohnya. Terus tipenya dinamik karena bisa berubah, diskon itu tidak selalu 50% ya. Itu dapatnya dari mana? Dari corporate pricing policy dan lain-lain. Kalau ini statik karena dia tidak ada perubahan. Ya kalau yang computation itu yang dynamic biasanya karena ada hal yang dihitung di situ. Nah, ini ya, misalnya kita ingin membuat satu business rule mengenai perusahaan, kita bisa ikutin template yang seperti ini. Source-nya juga macam-macam, tidak harus dari apa dokumen, tapi bisa juga dari tadi produk champion ya. Baik, seperti itu ya presentasi saya hari ini mengenai business rule, semoga bisa bermanfaat ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.